Hai para najis, balik lagi di Gay Village. Hai, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Jadi di video kali ini gue pengen ngejelasin profile dari Max and Yos. Ya kalian tahu mungkin dia adalah seorang YouTuber yang memilih pergi dari Indonesia dan bahagia di Kanada. Kalau di Jerman ada Karagil, kalau di Kanada ya Najils. Jadi di sini kalian tahu dia adalah pasangan couple gay yang sudah hijrah ke daerah Kanada. Di sini kita bakal kasih perjalanan si Yos kenapa sampai dia tuh bisa tinggal di sana, gimana sih. Buat yang belum tahu gitu, langsung aja subscribe biar nggak ketinggalan video-video gue lainnya, karena gue random banget bahas banyak banget di channel ini. Kita akan bahas si Yosnya ya. Yos ini yang bernama asli yaitu Yos Wiranata, yang lahir di 11 Februari tahun 1995 di Indonesia. Jadi dia ini asli Indonesia, lahir di Indonesia ya. Pokoknya Indonesia 100% Indonesia gitu. Nah, dia tuh memiliki akun YouTube. Dia tuh dibuat nih tanggal 5 Juni 2019. Dia tuh bikin akun YouTube bersama Max, dan dia menikah di tahun 2020-nya. Wow. Jadi kita bakal sebutin gimana coming out-nya si Yos ya di sini. Pria bertubuh slim ini bercerita bahwa Pria bertubuh slim ini bercerita, awalnya tuh pada 2014, Yos ingin sekali bisa sekolah di luar negeri. Dari kecil si Yos nih mimpi ya, dia tuh pengen banget gitu sekolah di bidang fashion di luar negeri, yaitu New York City. Nah, dia tuh suka banget bidang fotografi, seni, dan modeling gitu. Jadi dia punya cita-cita ya untuk menjadi model dan bisa sekolah di New York City itu. Nah, dia tuh pindah ke Kanada pada saat SMA ya, ke New York 2014. Tahun pertama dia di New York itu katanya tuh dia bebas nih ngelakuin apapun. Pokoknya di sana bebas lah ya gitu. Dan dia tuh nggak ada berniatan untuk coming out atau untuk membuka jati dirinya pada tahun 2014 itu. Nah, saat di New York itu dia menemukan pacar pertamanya di sana ya. Jadi pacar sesama jenisnya di sana. Dan dia tuh pulang ke Indonesia tuh tiap musim panas pasti dia pulang lah ke Indonesia gitu. Nah, jadi tuh dia kan berniat untuk gak coming out atau ngaku ke keluarganya bahwa dia adalah seorang gay. Tapi mungkin namanya sang ibu ini instingnya kuat. Jadi ada saatnya dimana ibunya ini memanggil si Yos ini ke kamar, dan dia menanyakan ke Yos, "Yos, apakah kamu gay?" gitu. Dan Yos waktu itu menentang ya, bahwa enggak, aku normal. Tapi ibunya punya bukti-bukti yang gak bisa Yos kasih tahu ya. Jadi intinya ibunya ini ngasih tahu ke Yos nih ada bukti-bukti kalau lo tuh homo gitu loh. Tapi si Yos ini tadinya mengelak, dan Yos ini bilang ke nyokapnya, iya dia seorang gay. Nah, mamanya juga bilang nih ke Yos bahwa kayak pembayaran apartemennya nih bakal di cancel, dan juga pasportnya si Yos ini juga nggak diperpanjang gitu. Pokoknya ditahan, pasportnya ditahan, dokumennya juga diambilin biar dia tuh nggak bisa balik ke USA. Jadi saat ini memang tuh si Yos ini kayaknya dikurung lah, bisa dibilang nggak bisa kabur lah dari situ. Bukan dikurung sih, maksudnya kayak ya udah lo, gue ambil semua data-data lo, paspor lo, biar lo nggak kemana-mana. Nah, ketika setelah masalah ibunya itu menanyakan hal itu ya, jadi si Yos ini sempat pergi ke suatu tempat yang gelap, yang dia bilang nggak bisa sebutin tempatnya. Intinya mungkin dia menyendiri kali ya. Dan di situ tuh keluarganya udah mulai aneh nih sama dia, karena dia merasa kayaknya keluarganya homofobik. Nah, jadi kayak perlakuannya aneh.
terus kayak dia udah ngerasa nggak nyaman di rumah itu, dan dia akhirnya nih memikirkan cara nih gimana nih buat gue cabut dari rumah ini. Nah jadi pas dimana pertama kalinya nih si Yos nih kabur gitu, dia tuh pengen kabur dari rumah, dan dia tuh nggak ada persiapan katanya. Dia cuma bawa tas gitu, pokoknya nggak ada planning duit atau gimana. Dia pokoknya random aja. Dia pokoknya tuh mungkin bawa uang ya sampai dia bisa menginap di hotel. Nah pada saat itu tuh Yos kabur ke hotel intinya. Nah tahu-tahu itu keluarganya, omnya, terus kayak tantenya, sama ibunya tuh pada nyamperin Yos ke hotel sampai bawa polisi gitu untuk menggiring Yos pulang gitu. Dari sini dia masih mikirin nih gimana caranya lagi nih. Ternyata percobaan pertama dia kabur itu gagal. Nah kebetulan banget ya si Yos ini, gue nggak tahu kayaknya sih dia agamanya apa, dan setahu gue dia orang Surabaya ya gitu. Nah jadi omnya ini tuh pendeta, omnya ini pendeta. Nah di saat itu tuh omnya itu pendeta ini ngajak ngobrol si Yos untuk kayak mungkin kalau di Islam kayak semacam ustadz kali ya, jadi kayak di ruqyah mungkin biar lo mau gak normal, lo mau gak berubah gitu untuk tidak gay lagi gitu. Di sini si Yos nih dikasih kayak apa ya, syiar lah ya gitu biar dia tuh berubah gitu. Dan saat itu Yos tuh ngikutin gitu. Yos tuh kayak memaksa dirinya. Jadi tuh saat itu dia jadi anak baik nih, kayak rajin ke gereja, terus nurutin apa yang orang tuanya pengen. Tapi dia di situ ngerasa kayak ini bukan gue gitu loh. Dan gue nggak nyaman begini gitu. Ditahan-tahan nih sama Yos nih buat berbuat baik dan rajin-rajin gitu, akhirnya dia bisa mendapatkan paspornya kembali. Nah di saat udah paspornya dapet nih di tangan, dia mikirin lagi nih, gue harus bisa kabur dari rumah ini karena dia tuh udah nggak nyaman, dia nggak bisa jadi dirinya sendiri semenjak dia ngaku dia gay. Dan di sini dia tuh berniat untuk kabur yang kedua kali. Nah saat itu dia tuh berterima kasih banget kepada sahabatnya yang bernama Pet. Kalau nggak salah dia nyebutnya namanya Pet ya. Nah Pet ini adalah salah satu sahabatnya si Yos ini gitu, dan dia tuh yang ngebantu Yos bisa cabut dari rumah itu. Jadi pas saat itu dia ngontek Pet untuk, biasanya kan memang ibunya tahu kalau Yos dan Pet ini suka hangout main bareng gitu. Nah saat itu tuh si Pet ini jemput si Yos pakai mobil, dan dia tuh diem-diem padahal dia udah persiapin nih. Yos udah persiapkan koper dan tas ranselnya buat kabur, dan diselundupin ke dalam mobil itu diam-diam. Nah ibunya sempet datang nih, ibunya sempet kayak keluar, terus Yos buru-buru masuk. Pas dia masuk mobil itu dia ngeliat wajah ibunya agak sedih sih ya. Kayak dia tuh diantara dia kesian sama ibunya, ditambah dia juga harus, dia nggak bisa namanya menjadi diri sendiri gitu, nggak menjadi orang lain maksudnya di rumah itu. Akhirnya Yos kabur tuh sama si Pet ini. Nah malam itu dia bersama Pet ini menuju ke airport ya. Jadi Yos naik pesawat dan ke Taipei. Dia pergi ke Taipei dulu, baru transit 8 jam untuk ke New York City. Nah pada bulan pertama di New York itu dia ngerasa kesulitan ya, tapi alangkah bagusnya dia mendapatkan orang-orang yang baik di sana. Kebetulan pas di New York itu dia tinggal sama pacarnya ya di daerah situ. Dan waktu itu sempet dia kayak kepikiran rumahnya, kayak bangun tidur dia masih kayak kebayang rumahnya yang di Indonesia gitu loh. Nah pas tinggal sama pacar yang ini, dia tuh nggak lama setelah putus tuh, dia akhirnya nggak lama, setahun ya. Nah jadi tuh dia tinggal sama pacarnya di New York City itu pas dia habis kabur. Nah nggak lama dia ketemu sama Max ini selang 1 tahun, dan dia akhirnya ketemu sama Max sampai sekarang, dan dia menikah di tahun 2020 sama Max. Sampai sekarang pun mereka masih menjalani hubungan itu. Dan di akhir video si Yos mengatakan bahwa misalkan kalian yang masih stay dengan keluarga dan masih ibaratnya masih dikasih makan sama keluarga, kalian jangan sembarangan, maksudnya jangan, harus punya planning kalau kalian tuh mau coming out atau kabur dari rumah, karena dia termaksud orang yang nekat katanya gitu. Jadi di sini buat teman-teman yang masih tinggal, katanya Yos, jangan macam-macam dulu lah sebelum kalian punya value atau punya kekuatan buat kalian coming out atau gimana, kata si Yos. Dan sampai sekarang gue liat YouTube-nya juga udah lumayan banyak ya subscribernya, gila banget, karena dia juga suka memakai subtitle Indonesia. Ya dia jadi pakai subtitle Indonesia, makanya orang-orang kita bisa nonton. Kalau gue sih pribadi nggak mau ngusik ya, apalagi dia udah di luar negeri kan, itu hak mereka gitu. Yang penting gue nggak nyenggol atau gimana. Jadi si Yos ini memang udah bahagia, tapi kelanjutannya gimana, orang tuanya tahu apa enggak, nanti gue bakal cari tahu. Atau mungkin orang tuanya tahu dia sekarang punya YouTube, pastinya ya, karena kan Max and Yos ini udah terkenal ya sampai ke daerah sini pun. Sorry ponakan gue belum tidur jadi agak berisik. Jadi kayak
memang apa ya, belum tahu sih gue kalau orang tuanya itu tahu apa enggak nih keadaan Yos yang sekarang gitu. Ya semoga sehat-sehat selalu buat Max and Yos. Intinya eh, dari sini memang itu hak masing-masing lah intinya ya, mau coming out apa mau kabur. Tapi kalau misalkan teman-teman yang pengen berubah mungkin lebih baik ya, sama kayak gue juga, suatu saat mungkin akan berubah, cuma kita harus memantapkan diri ya, karena tidak bisa namanya main-mainin gitu, kayak kita bilang berubah tapi masih berhubungan sama cowok kan sama aja. Jadi itulah pasangan gay couple yang dari Indonesia dan berhijrah ke luar negeri, yaitu Max and Yos. Jadi segitu aja videonya. Sorry misalkan kurang lengkap, karena untuk profile Max dan Yos ini gue belum dapat banyak. Nanti gue bakal cari tahu tentang ibunya atau keluarganya Yos yang mungkin apa ya, udah tahu belum gitu keadaan si Yos ini. Dan Yos juga sempat bilang di channel YouTube-nya bahwa dia tuh sering banget dapat pembulian waktu SMA katanya kalau di Indonesia tuh. Karena ya you know lah, kita kan LGBT itu memang ya nggak diterima lah ya gitu. Jadi Yos sempat mendapatkan perlakuan pembulian waktu di SMA gitu. Jadi segitu aja videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pokoknya ditunggu video-video lainnya. Kalau gitu gue pamit undur diri. Salam aja.